Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rehan Bagas from Group 1. Today, our group will present about performance management process. The first one is what is performance management atau apa sih itu manajemen kinerja? Performance management is a systematic process to improve organizational performance by developing individual and team or group performance. Jadi, manajemen kinerja itu adalah sebuah proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja individu dan tim atau kelompok. Jadi, manajemen kinerja itu tidak hanya mengembangkan kinerja individu saja, tetapi juga mengembangkan kinerja dari kelompok itu sendiri. Ruang lingkup manajemen kinerja meliputi tujuan dan upaya pengembangan SDM, apa yang akan dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Usaha pengembangan pegawai oleh organisasi melalui peningkatan kompetensi dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi dengan memberikan dukungan dan dorongan kepada mereka yang berprestasi. Proses mengarahkan dan mendorong pegawai untuk bekerja seefektif mungkin dan seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan organisasi. The second one is performance management objectives atau tujuan dari manajemen kinerja. General purpose, build a strong performance culture and continuous improvement. Jadi secara umum tujuan manajemen kinerja itu adalah membangun budaya kinerja yang kuat, upaya perbaikan yang terus-menerus atau continuous improvement, dalam bahasa Jepang yang disebut kaizen, peningkatan keterampilan dan kontribusi pegawai. Tujuan manajemen kinerja adalah agar para pegawai fokus melakukan pekerjaan yang benar dan mencapai tujuan dari perusahaannya. Specific purpose: to integrate individual goals against organizational goals and ensure that each individual upholds the core values of the organizations. Jadi, kalau secara khusus, tujuan dari manajemen kinerja adalah untuk memadukan tujuan individu terhadap tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa setiap individu menjunjung tinggi nilai-nilai inti organisasi. Implementasi manajemen kinerja dalam organisasi diharapkan mampu menghasilkan pegawai yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas, keterampilan, dan perilaku yang produktif. Manajemen kinerja juga bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai untuk mendapatkan kinerja yang mampu melebihi target yang ditentukan, dan untuk memanfaatkan potensi secara maksimal untuk kepentingan individu dan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja selalu memperhatikan dan meyakinkan bahwa dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan oleh pegawai selalu tersedia dengan baik. Yang ketiga ada performance management prerequisites atau prasyarat manajemen kinerja. To be able to implement performance management in an organization, it is necessary to have a basic prerequisites that must be met in an organization. Namely, there is a performance indicator or key performance indicator that is quantitatively measured and has a clear timeline. Jadi, untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi, diperlukan adanya prasyarat dasar yang harus dipenuhi dalam suatu organisasi, yaitu adanya suatu indikator kinerja atau key performance indicator yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Indikator kinerja harus terukur secara ukuran ini harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Semua harus terukur secara kuantitatif dan dapat dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait. Sehingga, bila nanti dievaluasi dapat diketahui apakah kinerja sudah dapat mencapai target atau belum. Organisasi yang tidak memiliki indikator kinerja biasanya tidak bisa diharapkan untuk mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Selanjutnya, advantage of performance management atau manfaat dari manajemen kinerja. For the organization, advantage-nya adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karir, membantu menahan
pekerja terampil agar tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, dan mendukung program perubahan budaya. For the individu, advantage dari manajemen kinerja antara lain dalam bentuk memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung untuk tampil lebih baik lagi, membantu pengembangan kemampuan dan keterampilan, dan juga tentunya kinerja. Selanjutnya, peluang menggunakan waktu secara berkualitas, dasar objektivitas dan kejujuran untuk mengukur kinerja dan memformulasi tujuan rencana bekerja dikelola dan dijalankan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Next, performance management process. Performance management process is a continuous communication process and is carried out in partnership between an employee and his direct supervisor. Nah, jadi kalau diartikan, proses manajemen kinerja adalah suatu proses komunikasi yang berkesinambungan atau terus-menerus dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dengan atasan langsungnya. Nah, dapat juga dikatakan bahwa manajemen kinerja adalah suatu proses atau gaya manajemen yang dirancang untuk mendorong, meningkatkan, dan mengembangkan kinerja menjadi lebih baik dengan cara menetapkan visi dan kerangka tujuan, komunikasi yang berkesinambungan, menetapkan standar dan persyaratan yang disepakati, serta menciptakan pendekatan strategis. Next, some things that must be considered in planning and performance management. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan kinerja. Penjelasannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, the first one is job description or role profile. It describes employee performance target to be expected, to be known, and implemented, also understood by the core values of the company. Jadi jika diartikan, job description dan role profile ini menjelaskan target kinerja karyawan yang diharapkan, diketahui, dan dilaksanakan serta dipahami oleh nilai-nilai inti perusahaan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa job description dan role profile ini adalah dua hal yang berbeda, meskipun mereka ini mirip-mirip. Silakan dilihat ini untuk contoh job description. Nah, yang ini adalah contoh role profile. Jadi, the major difference is the level of detail. Perbedaan utamanya itu di tingkat kedetailannya. Kalau role profile itu memungkinkan lebih banyak kebebasan dan menunjukkan harapan dan tujuan saat ini. Jadi dia tuh lebih detail. Nah, the term of role profile is a blend of both job description and a person specification. Jadi role profile ini adalah perpaduan dari deskripsi pekerjaan dan spesifikasi seseorang atau garis besar seseorang yang akan cocok dengan peran atau posisi yang dituju. Nah, role profiles sebenarnya adalah dokumen sederhana yang menunjukkan dengan jelas hubungan antara aktivitas atau tugas tertentu dan atribut pribadi yang diperlukan. The second one is objective setting. An objective in which contains a detailed description of the performance to be achieved. Jadi, jika diartikan, suatu tujuan yang memuat uraian rinci tentang kinerja yang ingin dicapai. Nah, biasanya dalam membuat penyelesaian target menggunakan metode SMART. Nah, metode SMART ini pertama kali dipopulerkan oleh George T. Doran pada tahun 1981. SMART refers to an acronym built around the key characteristics of meaningful goals, which can be very helpful in writing performance expectation that can be used to evaluate the effectiveness of work and behaviors. Nah, jadi memang metode ini tuh diciptakan untuk penentuan target atau tujuan. Next, performance planning. Performance planning define expectations, the result to be achieved,
and the skills, knowledge, expertise, and capabilities required to attain these results. Oke, jadi perencanaan kinerja ini menentukan ekspektasi hasil yang akan dicapai dan keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk mencapai tujuan ini atau hasil ini gitu. Performance planning ini juga mengacu pada proses mengidentifikasi tujuan individu atau organisasi dan merencanakan cara terbaik untuk mencapainya seperti yang sudah saya singgung di metode SMART. Okay, next, development planning. This stage of setting up an action plan to be implemented under the responsibility and support managers are also organizational that includes training formal integrated with employee development programs. Jadi jika diartikan, tahap ini menyusun rencana tindakan yang akan dilaksanakan di bawah tanggung jawab manajer pendukung juga organisasi yang mencakup pelatihan formal yang terintegrasi dengan program pengembangan karyawan. Nah, dengan ini secara singkat bisa dikatakan bahwa perencanaan pengembangan menghasilkan dua hal, termasuk perspektif karyawan dan manajer. Nah, kedua perspektif tersebut ditempatkan dalam suatu wadah ibaratnya di mana masing-masing menilai efektivitas kerja dan peran mereka dalam suatu organisasi. Nah, setelah masing-masing menilai efektivitas kerja dan peran masing-masing, mereka membeberkan feedback atau masukan. Nah, feedback ini menjadi penting karena disinilah para karyawan akan menilai sejauh mana rencana bisa diimplementasikan dan apa saja kemungkinan dampaknya di masa depan bagi pengembangan organisasi. Feedback ini juga berfungsi untuk mengukur peningkatan kinerja yang telah dicapai sampai saat ini. Okay, next is performance agreement. To ensure that performance planning and increasing the capacity of individual employees requires an agreement formally. Jadi performance agreement ini untuk memastikan bahwa perencanaan kinerja dan meningkatkan kapasitas individu karyawan membutuhkan kesepakatan secara formal. Nah, ini contohnya performance agreement. Performance agreement itu metode untuk menetapkan ekspektasi, akuntabilitas, dan konsekuensi karena tidak memenuhi standar keunggulan pelaksanaan yang ditetapkan. Jadi harus ada agreement dulu di atas kertas. Okay, last but not least, performance execution. Performance execution as the stage where employees strive to produce the results and display the behavior agreed upon earlier as well as to work on development needs. Jadi, yang terakhir ini adalah eksekusi kinerja sebagai tahapan di mana karyawan berusaha untuk menghasilkan hasil dan menampilkan perilaku yang telah disepakati sebelumnya serta mengerjakan kebutuhan pengembangan organisasi. And then last one, in the performance execution stage, the following factors must be present: commitment to goal achievement, ongoing performance, feedback and coaching, communication with supervisor, collecting and sharing performance data, and preparing for performance review. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus ada dalam eksekusi performa. Yang pertama itu harus punya komitmen dalam mencapai goals. Yang kedua itu harus tetap ada ongoing performance, harus ada feedback seperti yang sudah sempat dijelaskan, dan harus ada coaching, pelatihan. Nah, yang ketiga itu adalah communication with supervisor. Nah, ya ini udah pasti banget karena pasti komunikasi itu diperlukan terutama dengan atasan. Nah, yang keempat, collecting and sharing performance data. Nah, ini membagikan atau men-sharing performance data gitu. Terus datanya ini akan digunakan untuk buat review, preparing for performance review. Hello, my name is Charina Salita Mania, and today I want to present about performance-based assessment.
Performance-based assessment, it is a set of strategies for the acquisition and application of knowledge, skills, and work habits through the performance of tasks that are meaningful and engaging to students or employee. Performance assessment involves employee taking part in skill building activities rather than answering questions about how to perform those skills on paper. Atau performance-based assessment sebagai strategi pengajaran agar karyawan atau mahasiswa dapat menerapkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan pada situasi nyata. Tujuannya untuk menstimulus karyawan atau mahasiswa lebih aktif, memiliki keterampilan dan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Performance-based assessment sebagai penilaian untuk mengukur kemampuan tersebut pada proses pembelajaran. Assessment sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam periode waktu tertentu untuk lebih memahami apakah kinerja karyawan tetap mendukung tujuan perusahaan. Setiap perusahaan tentu ingin memiliki sumber daya manusia terbaik. Karyawan profesional bertugas untuk menjalankan segala fungsi perusahaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, seiring pekerjaan yang telah berjalan, ada saja karyawan yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh perusahaan. Maka dari itu, tak jarang pihak Human Research melakukan asesmen karyawan. Asesmen karyawan dilakukan untuk mengetahui kompetisi yang dimiliki oleh setiap orang yang bekerja di perusahaan. Untuk melakukan proses ini, pihak HR biasanya menggandeng biro psikologi demi mendapatkan hasil yang terbaik. Tak sekedar mencari tahu kemampuan karyawan, biro psikologi terbaik yang diajak kerjasama akan menilai keterampilan dan kecocokan karyawan terhadap bidang kerja yang diberikan perusahaan. Seiring perkembangannya, asesmen tidak lagi dilakukan di sebuah kantor atau ruangan khusus yang mengintimidasi. Ada pula perusahaan yang menggunakan jasa psikologi online untuk mendapatkan hasil terbaik dari proses asesmen karyawan tersebut. Selanjutnya, performance assessment dapat digunakan sebagai alternatif dari tes yang selama ini banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik pada suatu lembaga. Dengan performance assessment ini, diharapkan proses pengukuran hasil belajar tidak lagi diangkat sebagai suatu kegiatan yang tidak menarik dan bukan merupakan bagian yang terpisah dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan performance assessment menjadi lebih penting dalam proses pembelajaran karena dapat memberikan informasi lebih banyak tentang kemampuan peserta didik atau karyawan dalam proses maupun produknya, bukan sekedar memperoleh informasi tentang jawaban benar atau salah saja. Selanjutnya, features. Features of performance assessment tests are: number 1, real-world scenarios; number 2, authentic and a complex process; number 3, higher order thinking and transparent evaluation criteria. Nah, contoh dari performance assessment sendiri itu, misalnya, kenapa ada performance assessment? Biasanya kan kalau kita ambil contoh di sekolah, jadi misalnya di sekolah itu ada ulangan option A, B, C, D. Nah, dengan performance assessment ini tujuannya untuk melihat secara lebih nyata. Contohnya, tugas besar pembuatan suatu produk atau suatu ide atau suatu proyek dari karyawan maupun mahasiswa. Kemudian sifat-sifat performance-based assessment, yang pertama, tugas yang diberikan lebih realistis atau nyata. Kayak yang tadi saya bilang, seperti tugas besar pembuatan suatu produk. Yang kedua, tugas-tugas yang diberikan lebih kompleks sehingga mendorong karyawan untuk berpikir dan ada kemampuan mempunyai solusi yang banyak. Jadi kasus-kasusnya lebih nyata kayak yang tadi. Jadi bagaimana kita membuat suatu produk supaya orang-orang itu suka sama produk kita, itu kan kita dipaksa untuk berpikir dan menemukan solusi yang terbaik bagaimana
supaya produk kita itu nyampai ke konsumen kita. Yang ketiga, waktu yang diberikan untuk penilaian itu lebih banyak. Yang keempat, dalam penilaiannya lebih banyak menggunakan pertimbangan. Selanjutnya yaitu the important components of performance-based assessment. The important components of performance-based assessment is tests and rubrics. Actually, determining students or employee competency at a given task, however, requires more than a good activity. It requires a device or instrument to measure the skill. Typically, this tool is a rubric. A rubric includes the specification of the skill being examined and what constitutes various levels of performance success. Jadi, komponen of performance-based assessment dapat disimpulkan bahwa komponen penting performance-based assessment yaitu adanya tugas dan rubrik. Tugas bisa dalam bentuk proyek, pameran, diskusi, portofolio, atau tugas-tugas lain yang mengharuskan karyawan memperlihatkan kemampuan kinerjanya. Tugas ini akan dinilai oleh rubrik yang memiliki beberapa kriteria dan indikator berkaitan dengan standar penilaian yang seharusnya. Rater atau penilai dalam proses pembelajarannya hanya memfasilitasi dan memotivasi karyawan. Di samping rater mengamati pekerjaan karyawan saat pembelajaran. Kemudian ini ada contoh rubrik. Yang pertama, di situ ada aspek atau kriteria. Yang pertama ada aspek pertama, terus rincian kriterianya apa aja, kemudian di sebelahnya ada skornya, range-nya 0 sampai 5. Kemudian yang kedua ada aspek atau kriteria sama seperti penulisan yang pertama. Kemudian di situ rentang skornya ada 0 sampai 2. Kemudian selanjutnya lembar penilaiannya kinerjanya seperti ini, seperti yang ada di slide. Selanjutnya kriteria performance-based assessment. Yang pertama, generalizability atau keumuman. Yang kedua, authenticity atau keaslian atau nyata. Yang ketiga, multiple focus, lebih dari satu fokus. Yang ketiga ada fairness atau keadilan. Yang keempat ada teachability atau bisa tidaknya diajarkan. Yang kelima ada feasibility, yaitu kepraktisan. Yang terakhir adalah scorability atau bisa tidaknya tugas tersebut diberi skor. Jadi, kualitas penilaian kinerja sangat bergantung pada tugas kinerja yang diberikan pada peserta didik. Untuk mendapatkan penilaian kinerja yang berkualitas, ada 7 kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan tugas kinerja. Yang pertama, representatif atau dapat digeneralisasi seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu tugas kinerja yang diberikan hendaknya dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kompetisi yang dinilai. Untuk menilai satu kompetensi, dapat digunakan beberapa tugas yang berbeda. Tugas-tugas tersebut misalnya hendaknya sebanding dan memberi informasi mengenai kompetensi yang dinilai sehingga peserta didik atau karyawan tidak rugi karena mendapatkan tugas kinerja yang berbeda. Yang kedua adalah otentik. Tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik atau karyawan merefleksikan kehidupan nyata yang mana bersifat real. Tugas kinerja ini dilakukan pada saat aktivitas pembelajaran di kelas, contohnya kayak saat lagi di sekolah itu seperti di pembelajaran di kelas, di laboratorium atau di kehidupan sehari-hari. Jadi sifatnya real, sering kita lihat sehari-hari. Kemudian dapat diajarkan, jadi yang mana tugas kinerja yang diberikan berkaitan dengan materi yang diajarkan. Jadi tugas yang diberikan pada asesmen itu pasti materi yang sudah pernah diajarkan, contohnya seperti itu. Jadi pendidik memberikan feedback atau umpan balik yang konstruktif terhadap hasil pekerjaannya. Sehingga misalnya tugas kinerja yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan keterampilan peserta didik maupun karyawan. Selanjutnya,
adil, di mana tugas kinerja yang diberikan tidak menguntungkan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, status sosial, dan ekonomi. Jadi bersifat rata atau sama. Kemudian visible, yaitu tugas kinerja yang diberikan dapat dilaksanakan. Artinya harus mempertimbangkan faktor biaya, tempat, waktu, dan peralatan. Misalnya seperti kita mahasiswa ada tugas besar, itu kan pasti sebelum dosen kita memberikan tugas tersebut pasti ada pertimbangannya dari biaya, tempat, waktu, kemudian peralatan, dan kalau misalnya tidak usah dipaksakan gitu, tidak usah pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang difikirkan oleh penilai. Kemudian mendapatkan skor. Tugas yang diberikan tentunya mendapatkan skor dengan akurat dan reliable dengan menggunakan pedoman rubrik yang tepat. Nah, rubrik yang tepat seperti yang tadi di contoh slide sebelumnya, itu rubriknya contohnya seperti itu, contoh penilaiannya. Kemudian jadi sebenarnya apa sih tujuan dari assessment? Jadi pada umumnya penilaian dilakukan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka yang dimana akan berujung pada pengembangan perusahaan. Jadi assessment ini sebenarnya tujuannya sangat baik sekali. Jadi dimana untuk meningkatkan kinerja karyawan dan melihat skill apa yang berkembang. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk perusahaan itu sendiri. Selain itu, terdapat beberapa tujuan melakukan assessment. Yang pertama, penghargaan performansi karyawan dan membuat mereka lebih termotivasi. Jadi dengan adanya assessment, pastinya itu lebih challenging atau membuat karyawan tertantang dan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang terbaik supaya diri mereka sendiri berkembang maupun mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian yang kedua, mempererat hubungan perusahaan dengan karyawan. Jadi dengan adanya assessment sudah pasti akan meningkatkan hubungan nih antara perusahaan dengan karyawan. Jadi perusahaan akan mengetahui karyawan mana yang skillnya itu, jadi dapat mempererat hubungannya secara tidak langsung. Kemudian menyediakan peluang baru bagi karyawan dalam meningkatkan karirnya. Tentunya ada reward dari setiap hasil yang dihasilkan oleh karyawan. Jadi tujuan assessment adalah seperti itu, adanya peningkatan dalam karir atau jabatan. Kemudian, mengetahui dan memodifikasi rencana program pelatihan karyawan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, ada type of assessment. Yang pertama, ada individual or group projects. Projects typically requires employee to apply their knowledge and skills while completing the prescribed task, which often calls for creativity, critical thinking, analysis, and synthesis. Yang kedua ada portfolio. Portfolio are systematic, purposeful, and meaningful collection of an individual's work designed to document learning over time. Selanjutnya ada gameplay. Gameplay during a tournament is also considered employee performance. Rubrics for gameplay are be written so that employees are evaluated on all three learning domains. Although performance do not produce a written product, there are several ways to gather data to use for assessment purpose. A score sheet can be record performance using the criteria from a gameplay rubrics. Yang terakhir, journals. It can be used to record student feelings, thoughts, perception, or reflection about actual events or results. Nah, dari tipe-tipe assessment yang tadi, ada jenis lain, jenis assessment untuk di mana seorang karyawan punya nih jenis assessment untuk kenaikan jabatannya. Jadi, alasan lain perusahaan melakukan assessment adalah untuk mengukur kelayakan seorang karyawan untuk dipromosikan atau mendapatkan kenaikan jabatan. Cara perusahaan mengetahui hal tersebut adalah dengan memberikan penilaian seperti pengukuran kualitas kepemimpinan, serta efektif atau tidaknya seorang karyawan dalam menyelesaikan suatu masalah.
Untuk mengetahui lebih lanjut jenis assessment yang dilakukan perusahaan dalam proses promosi karyawan, maka dari itu saya akan menjelaskan. Jadi salah satunya jenisnya ada psikometri. Assessment ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian karyawan dengan tingkat jabatan baru yang ditawarkan. Tingkat kecocokan karyawan dengan pekerjaan barunya dapat diketahui berdasarkan pengetahuan dan kepribadian yang dimiliki serta kapabilitas mereka dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Jadi, kalau kita mau kenaikan jabatan tentunya ada tes-tes tertentu di mana akan dilihat nih karyawan sesuai tidak dengan jabatan yang akan dia jabat nanti. Maka dari itu ada tes namanya psikometri. Kemudian yang kedua adalah presentasi. Nah, presentasi ini adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Jadi tentunya komunikasi itu sangat penting sekali di assessment ini. Jadi di mana presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Salah satu hal yang diuji perusahaan adalah kemampuan karyawan dalam menjelaskan suatu produk atau layanan. Assessment ini menilai skill tersebut dan dapat menjadi pertimbangan yang cukup besar apabila memang jabatan baru yang ditawarkan mengharuskan karyawan untuk sering melakukan presentasi. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui, banyak jabatan yang sering melakukan presentasi. Nah, jadi fungsi ada penilaian menggunakan jenis presentasi ini tentunya akan menilai apakah karyawan tersebut secara komunikasi menyampaikan sesuatu itu sudah sesuai dengan keinginan perusahaan atau belum, sesuai dengan jabatannya atau belum, karena tidak mungkin dong kalau misalnya komunikasinya tidak baik, kemudian ditaruh di jabatan yang memang suka presentasi, itu kan nanti akan berpengaruh ke dalam kinerjanya dan pastinya akan berpengaruh terhadap perusahaan. Kemudian ada role playing dan analisis kasus. Assessment role playing adalah penilaian yang berbentuk simulasi dari pekerjaan yang baru yang akan dilakukan. Pada penilaian ini, kehandalan karyawan dalam menghadapi skenario-skenario yang hanya ada pada jabatan baru akan diuji. Jadi seperti role play itu seperti drama ya secara tidak langsung. Jadi karyawan akan mendapatkan kasus tertentu dan seolah-olah mereka berada di dalam situasi tersebut. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada penilaiannya. Apakah si karyawan cocok dengan posisi jabatan tersebut atau tidak, nanti akan kelihatan dari role play ini. Jadi mirip dengan assessment role playing, assessment analisis kasus juga menempatkan karyawan pada beberapa skenario tertentu. Perbedaannya pada assessment ini, kompetensi analisis dari seorang karyawan akan lebih diperhatikan. Contohnya adalah karyawan harus dapat memberikan jawaban yang cukup mendetail saat memberikan solusi pada suatu kasus. Jadi di sini akan terlihat seperti apa cara seseorang atau cara karyawan dalam menghadapi suatu masalah. Jadi sebelum mendapatkan jabatan yang seharusnya, tentunya menurut saya role play ini sangat bagus karena dia secara tidak langsung seolah-olah kita berada pada situasi itu. Jadi nanti akan kelihatan seperti apa kita pembawaannya dan sebagainya. Kemudian the advantage of performance-based assessment. Yang pertama, performance assessment looks at higher order thinking skills and problem solving abilities. Other features like time management and clear communication are also tested in these kinds of assessments. This ultimately leads to a deeper and more meaningful learning process. Yang kedua, high text standardized testing evaluates whether students know enough about a subject or employee. Performance assessments, on the other hand, measure whether employee can apply the knowledge appropriately in various contexts.
And terakhir, if in-terms goals are created and applied correctly, performance assessments allow employee to monitor themselves. This type of metacognition, particularly in a test environment, is enormously beneficial to higher level employee learning. Jadi tentunya manfaat assessment itu sangat banyak sekali. Jadi manfaat tes assessment karyawan yang pertama akan saya sebutkan yaitu menentukan loyalitas karyawan, di mana sebuah perusahaan yang baik akan menganggap karyawan sebagai aset yang berharga. Tidak hanya pintar dan ahli, karyawan juga harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Namun saat ini menemukan karyawan yang loyal seakan jauh lebih sulit. Maka dari itu HRD akan melakukan tes assessment karyawan yang secara bertahap. Umumnya tes ini akan dilakukan setiap 3 bulan sekali, terutama kepada karyawan yang sudah lulus maupun yang masa percobaan selama 3 bulan. Yang kedua, manfaat lain dari assessment ini adalah menentukan jenjang karir. Assessment menjadi cara yang efektif untuk menentukan jenjang karir seorang karyawan. Hasil dari tes ini bisa dijadikan tolak ukur ketika ingin memberikan promosi jabatan kepada karyawan yang berprestasi. Saat ini, promosi jabatan dilakukan atas prestasi atau keberhasilan karyawan dalam melampaui target perusahaan. Tapi kalau dulu promosi jabatan identik dengan masa kerja karyawan itu sendiri. Jadi semakin lama karyawan tersebut bekerja di perusahaan, maka semakin mudah pula dia mendapatkan kenaikan jabatan. Nah, namun cara ini sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini. Jadi kalau sekarang hanya mereka yang layak dinyatakan lulus performance based assessment evaluation lah yang bisa mendapatkan promosi jabatan. Kemudian, mengukur kelayakan karyawan. Setiap karyawan mungkin memiliki keahlian yang berbeda. Pastinya setiap orang memiliki skill yang berbeda dong. Misalnya ada satu orang yang lebih memiliki skill komunikasi yang di atas yang lainnya, atau mungkin ada yang kreativitasnya lebih di atas yang lainnya. Nah, walaupun memiliki jabatan yang sama, tidak semua karyawan memiliki kemampuan yang sama juga. Atas dasar inilah, HRD perlu mengukur kelayakan karyawan itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk memilih karyawan yang terbaik yang bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan perusahaan secara sempurna. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu menganalisa perkembangan karyawan. Kemajuan karyawan menjadi faktor yang penting yang menunjang kemajuan perusahaan. Hasil tes ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang level kinerja yang dimiliki oleh para karyawan di sebuah perusahaan. Dari hasil analisa ini pula, perusahaan bisa menerapkan umpan balik atau feedback di sebuah perusahaan dari hasil kinerja karyawannya, misalnya dalam pemberian bonus, tunjangan prestasi, yaitu bisa kita sebut reward atau semacamnya. Jadi itu adalah salah satu bentuk penghargaan perusahaan terhadap karyawan yang memiliki level kinerja yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah manfaat assessment itu sendiri, yaitu merancang pelatihan kompetensi karyawan, di mana perusahaan yang ingin maju tentu ingin memiliki karyawan yang mumpuni. Hasil tes assessment karyawan ini dapat dijadikan sebagai gambaran umum yang menunjukkan performa karyawan. Data yang dihasilkan bisa diterapkan untuk merancang pelatihan yang meningkatkan kemampuan karyawan. Dari hasil tes ini juga, HRD bisa menganalisa pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan, kenapa mereka butuh pelatihan tersebut, dan apa untungnya pelatihan tersebut untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian, manfaat performance-based assessment yaitu di mana sebagai strategi yang penting untuk dikembangkan dalam suatu perusahaan, karena dapat menggali potensi serta menilai bakat setiap karyawannya terhadap kinerja yang memberikan tantangan setiap karyawannya untuk mengungkapkan kapasitas intelektual.
tugas-tugas yang diberikan atau asesmen yang diberikan pasti akan menuntut karyawan untuk dapat memanfaatkan proses cara pola pikir yang sering diidentifikasi sebagai pusat diferensiasi seperti membandingkan, mengklasifikasikan, induksi, deduksi, membangun dukungan, investigasi, pemecahan masalah, maupun penemuan. Performance based assessment sebagai strategi rater atau perusahaan untuk dapat memperbaiki atau mengembangkan perusahaan itu sendiri agar lebih produktif serta efektif. Karena performance based assessment memiliki banyak kegunaan seperti membantu karyawan dalam membangun pengetahuannya, dapat menggali potensi dan bakat karyawan, menekankan karyawan untuk lebih confident atau percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, dan dapat menambah pemahaman karyawan tentang apa yang diketahui dan dilakukan. Kemudian memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperlihatkan kemampuannya, baik kecepatan maupun ketepatannya, dan dapat menciptakan suasana atau dapat mengembangkan perusahaan itu yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang paling penting adalah meningkatkan motivasi karyawan itu sendiri dalam belajar maupun di perusahaan dengan adanya tugas atau assessment yang realistis yang akan bermanfaat bagi karyawan itu sendiri. Hello, my name is Alif Rizky Fadila. I want to present about performance review. Performance review is a method for assessing team members or employees, usually done periodically if the performance review results are good. There is possibility that a reward will be received, but if the performance review results are not good, then there will be an evaluation. Jadi performance review itu seperti halnya di sekolah. Di perusahaan juga ada rapor untuk para karyawannya. Rapor tersebut berupa performance review atau ulasan kerja, ya, layaknya rapor sekolah. Performance review dibuat atasan perusahaan kepada karyawan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas kinerja mereka. Performance review diterapkan perusahaan untuk memberikan umpan balik kepada karyawannya akan pekerjaannya dengan cara yang formal dan terstandarisasi. Diharapkan dari hasil performance review yang diterima, karyawan bisa memperbaiki kinerjanya dengan lebih terukur. Di sisi lain, performance review juga dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan nilai kompensasi bagi setiap karyawan atau bahkan untuk menjelaskan jika ada keputusan pemberitahuan karyawan. Performance review step involves the formal meeting between the employee and the manager to review their assessment. This meeting is usually called the performance review or appraisal meeting, although good performance management system include ongoing check-ins. The formal appraisal meeting is important because it provides a formal setting in which the employee receives feedback on his performance. Jadi yang dimaksud feedback didefinisikan sebagai informasi tentang hasil usaha yang perlu diukur dan kemudian ditindaklanjuti agar dapat memberikan pengaruh yang positif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Karenanya, penting bagi kita untuk dapat mengukur feedback, yaitu mengukur sejumlah mana keberhasilan sebuah usaha dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan semula. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur dalam organisasi kerja adalah evaluasi kerja, atau disebut performance review. Jadi contohnya itu kayak Andi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Di perusahaan selalu dilakukan performance review selama 2 bulan sekali. Selama 2 bulan, sang manajer selalu melakukan pengawasan terhadap anggota tim, dan tibalah hari di mana performance review dilakukan. Andi bertemu dengan manajernya. Sang manajer bilang kepada Andi untuk meningkatkan kinerjanya. Sang manajer merasa selama ini Andi kurang menjaga komunikasinya.
sehingga menyebabkan hasil kerjanya kurang bagus. Di sisi lain, Andi merasa kaget karena ia merasa selama ini komunikasinya baik-baik saja. Sang manajer lantas memberitahu Andi tentang detailnya. Ia memberitahu Andi di proyek apa saja Andi kurang menjaga komunikasinya. Sang manajer memiliki catatan yang lengkap, tetapi karena hal tersebut sudah berlalu beberapa bulan, Andi sulit mengingatnya. Tetapi ada baiknya memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk mengetahui di bagian mana mereka harus meningkatkan kinerjanya. Sebelum performance review dilakukan, salah satu contohnya adalah dengan melakukan evaluasi mingguan. Luangkan beberapa menit untuk memberitahu anggota tim tentang kinerjanya selama seminggu. Jika ada poin untuk melakukan perbaikan kinerja berdasarkan hasil kerja seminggu yang lalu, mereka masih bisa mengingat dengan baik jalannya proyek seminggu yang lalu, sehingga mereka masih mendapatkan konteksnya. Cara lainnya adalah tidak perlu melakukan evaluasi berkala, tetapi jika ada anggota tim yang dirasa kinerjanya perlu ditingkatkan, maka di saat itu juga langsung ajak ngobrol berdua. Jadi dengan cara itu anggota tim akan langsung sadar di bagian mana mereka perlu meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, rekomendasi untuk melakukan tinjauan performance review. 6 recommendation for conducting productive performance review. Identify what the employee has done well and poorly by citing specific positive and negative behavior. Solicit feedback from your employee about this behavior. Listen for reaction and expression. Discuss the implication of changing or not changing the behavior. Positive feedback is best, but an employee must be made aware of what will happen if any poor performance continue. 4. Explain to the employee how skill used in past assessment can help him overcome any current performance problem. 5. Agree on an action plan. Encourage the employee to invest improving his performance by asking questions such as, what ideas do you have for, and what suggestions do you have for? Let's set up a meeting to follow up and agree the behavior, action, and attitude to be evaluated. Jadi itu tujuan performance review. Performance review yang dilakukan dengan baik dan profesional dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan, sehingga tujuan perusahaan juga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari performance review adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai acuan untuk menentukan kompensasi struktur upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, sehingga manajemen dapat menentukan karyawan yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang ketiga itu untuk menilai potensi yang ada di dalam diri karyawan, sehingga dapat merencanakan perkembangan karir secara lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Yang keempat itu agar dapat memberikan feedback baik kepada karyawan tentang kinerjanya. Yang kelima itu sebagai suatu dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan. Yang keenam itu untuk meninjau dan menyelenggarakan program pelatihan, promosi, atau program-program pelatihan lainnya. Selanjutnya, tahapan-tahapan performance review. Yang pertama itu setting performance standar atau menetapkan standar kinerja, yaitu proses penilaian kinerja yang dimulai dari penetapan standar kinerja. Manajer harus menentukan prestasi, keterampilan, ataupun output apa yang akan dievaluasi.
Standar-standar kinerja ini yang harus dimasukkan ke dalam analisis jabatan atau job analysis dan deskripsi jabatan atau job deskripsi. Standar kinerja juga harus jelas dan objektif agar mudah dipahami dan dapat diukur. Standar tidak boleh diungkapkan secara samar-samar, seperti pekerjaan yang baik atau kualitas kerja yang baik, karena standar yang samar-samar ini tidak dapat menegaskan standar kinerja yang jelas. Yang kedua itu communicating expect performance standard to employees. Kayak mengkomunikasikan standar kinerja yang diharapkan ke karyawan. Setelah standar kinerja ditetapkan, perlu dikomunikasikan kepada masing-masing karyawan sehingga karyawan-karyawan tersebut mengetahui apa perusahaan diharapkan dari mereka. Tidak adanya komunikasi akan mempersulit penilaian kinerja. Komunikasi harus bersifat dua arah. Artinya, manajemen harus mendapatkan feedback dari karyawan mengenai standar kinerja ditetapkan untuknya. Yang keempat itu measuring performance, mengukur kinerja yang nyata. Tahap penilaian kinerja yang ketiga adalah mengukur kinerja nyata atau aktual kinerja berdasarkan informasi-informasi yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan, laporan statistik, laporan lisan, maupun laporan tertulis. Perlu diingatkan bahwa pengukuran pada kinerja harus objektif, berdasarkan fakta dan temuan. Tidak boleh memasukkan perasaan ke dalam pengukuran kinerja ini. Selanjutnya, compare performance with specific standar, atau bandingkan kinerja dengan standar yang ditentukan. Pada tahap ini, kinerja nyata atau kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Perbandingan ini akan mengungkapkan penyimpangan antara kinerja aktual dengan standar kinerja. Selanjutnya itu discuss assessment result with employee. Diskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Langkah ini merupakan salah satu tugas yang paling menantang yang harus dihadapi oleh manajer karena harus menyajikan penilaian yang akurat, sehingga karyawan yang bersangkutan menerima hasil penilaian tersebut. Diskusi tentang penilaian ini memungkinkan karyawan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya serta dampak terhadap kinerjanya di masa yang akan datang. Dampaknya mungkin positif maupun negatif tergantung pada penilaian yang disajikan. Selanjutnya itu corrective action atau tindakan perbaikan. Langkah terakhir pada proses penilaian adalah mengambil tindakan korektif atau perbaikan apabila diperlukan jika ternyata penyimpangan antara standar kinerja dengan kinerja aktual karyawan dan telah dikomunikasikan dengan baik antara kedua pihak, maka pihak perusahaan maupun pihak karyawan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya adalah manfaat performance review. Yang pertama itu ada feedback and performance improvement. Dengan dilakukannya performance review pada karyawan, para atasan seperti direktur, manajer, HRD, serta semua pimpinan lainnya termasuk karyawan juga akan mendapatkan feedback dari hasil kinerja yang sudah dilakukan dalam periode penilaiannya. Mereka juga bisa melakukan perbaikan, peningkatan kinerja, serta berprestasi pada masa yang akan datang. Yang kedua ada compensation performance review, juga dijadikan sebagai salah satu acuan agar bisa melakukan penyelesaian kompensasi lewat program lanjutan setelah proses penilaiannya selesai. Sementara itu, penyelesaian gaji juga biasanya masuk ke dalam program yang ada di dalam benefit dan kompensasi. Performance review menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa mereka yang kinerjanya lebih buruk
menerima kompensasi lebih. Yang ketiga itu employee training and development. Perusahaan perlu mengambil keputusan yang baik atas keterampilan dan kompetensi yang karyawan perlu kembangkan, agar mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perusahaan. Melalui keputusan ini, maka akan diperoleh sebuah gambaran apa yang menjadi kekuatan ataupun kelemahan dari karyawan tersebut saat bekerja dalam perusahaan sehingga dapat meningkatkan peluang promosi, mengurangi kemungkinan karyawan di PHK. Selanjutnya itu ada placement, consideration, promotion, transfer, demotion, and layoff. Hampir setiap karyawan dalam sebuah perusahaan ingin maju. Performance review memudahkan perusahaan untuk membuat keputusan yang baik, sehingga posisi yang paling penting diisi oleh karyawan yang tepat. Jika promosi adalah hal yang diinginkan, sebaliknya demosi dan PHK adalah apa yang ingin dihindari. Tetapi ketika karyawan tersebut tidak mampu dalam posisi saat itu, maka perusahaan terpaksa melakukan demosi untuk kepentingan perusahaan dan juga realitas ekonomi memaksa perusahaan untuk berhemat. Performance review membantu memastikan bahwa karyawan yang paling berbakat dipertahankan dan karyawan yang tidak atau kurang berkontribusi bagi organisasi tidak dipertahankan. Selanjutnya itu yang terakhir ada job design, diagnosis, and assessment. Hasil performance review dapat menjadi indikator untuk menganalisa desain kerja secara keseluruhan, apakah sudah benar atau belum. Selain bisa membantu analisa terhadap kesalahan atau kebenaran dalam suatu indikator desain kerja, performance review juga menjadi salah satu indikator apakah proses seleksi karyawan yang dilakukan sudah benar atau belum.